Dan nggak nolong juga, Anda boikot tuh nggak nolong. Apa misalnya Starbucks? Anda boikot apa? Gue mau nanya, produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD. Kenapa nggak nolong Mbak Didi? Umat muslim di dunia ini 2 miliar. Kamu tahu apa yang terjadi kalau 2 miliar orang berhenti beli satu produk? Bencana ekonomi besar-besaran. Kalau Anda masih nggak bisa berhenti dari McDonald's, KFC, Starbucks, itu pilihanmu. Tapi tolong biarkan mereka yang mau boikot tetap boikot. Jangan patahkan semangat mereka. Jangan juga melemahkan usaha mereka. Di sini ada berita baru. Maaf kalau mulut saya nggak bergerak karena lihat saya banyak sariawan di mulut saya. Sampai saya nggak bisa berbicara. Tapi kemarin Donald Trump dia keluar salah satu berita. Kalian tahu apa beritanya? Dia akan mengeluarkan 2 juta orang yang tinggal di Gaza ke luar negeri. Coba bayangkan salah satu negeri yang tujuan Trump, salah satu negeri siapa? Indonesia. Kalian udah siap untuk terima kami? Tidak. Wallahi, dia mau keluarkan kami ke Indonesia untuk rebuilding, untuk membangunkan rumah lagi. Maksudnya sementara aja. Gimana ini? Bisa tidak? Bisa saya ke Indonesia gratis, guys. Tambah bayar biaya. Orang Palestina itu bodoh banget, gila. Kenapa mereka mulai perang ini ya? Dan kita sudah lihat akibat perangan ini ada ribuan orang meninggal. Dan lebih banyak lagi yang menderita karena kelaparan, kehausan, serta kehilangan tempat tinggal. Ini bukan kata saya. Ini kata seseorang. Oke, jangan lupa follow saya dulu. Dan kalau kalian tidak kenal saya Ahmad dari Palestinian, Gaza. Dan ini jawaban saya ke dia. Yang pertama, kami di Palestina berjuang bukan hanya untuk tanah dan kebebasan, tetapi untuk membela agama kita, untuk menjaga kehormatan dan identitas kita sebagai umat Islam. Yang kedua, kami di Gaza saat ini berjuang bukan hanya untuk membebaskan Palestina saja, tapi berjuang untuk membebaskan semua negara Arab. Karena Israel mengawasi semua negara Arab. Dan perang ini menjadi bukti nyata. Kenapa Palestina tidak punya tentara? Jawabannya akan mengejutkan kamu. Tapi inilah kebenarannya. Tentara Palestina adalah aku dan kamu yang sedang menonton video ini. Benar sekali. Kita sebagai Muslim baik di Palestina, Indonesia atau di mana saja, seharusnya punya satu tentara yang bersatu. Bukan terpecah seperti zaman sekarang. Dulu di zaman Rasulullah SAW tidak ada batas yang memisahkan kita. Tidak ada tentara yang terpecah belah. Hari ini, kalau kita bersatu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mengalahkan kita. Bagi video ini, dan jadilah bagian dari perubahan. Di mana Allah apa yang terjadi di Palestina? Kenapa Allah membiarkan anak-anak yang tak berdosa meninggal? Apakah Allah tidak mampu menolong bangsa Palestina? Sebelum saya menjawab, jangan lupa follow saudara kamu dari Palestina. Yang pertama, sebelum perang ini terjadi di Gaza dan sebelum kita melihat kezaliman yang begitu besar, banyak juga orang bertanya, kenapa Allah menciptakan neraka? Kenapa Allah mau menyiksa manusia di akhirat? Namun sekarang saya menyadari bahwa Allah menciptakan neraka agar kita tahu di mana tempat mereka nanti di akhirat. Yang kedua, dunia ini adalah tempat ujian, bukan tempat balasan. Allah hanya menguji orang-orang beriman seperti orang Gaza. Allah berfirman, "Walau yasha Allahu lantasara minhum, walakin liyabluwa ba'dakum biba'd." Jika Allah mau, Dia bisa langsung menghancurkan orang-orang zalim tanpa perlu berantara. Tetapi Allah membiarkan hal itu terjadi untuk menguji manusia, agar terlihat siapa yang beriman, siapa yang sabar, dan siapa yang berjuang di jalannya. Dan nggak nolong juga, Anda boikot tuh nggak nolong. Apa misalnya Starbucks? Anda boikot apa? Gue mau nanya, produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD.
Kenapa nggak nolong Mbak Didi? Umat muslim di dunia ini 2 miliar. Kamu tahu apa yang terjadi kalau 2 miliar orang berhenti beli satu produk? Bencana ekonomi besar-besaran. Kalau Anda masih nggak bisa berhenti dari McDonald's, KFC, Starbucks, itu pilihanmu. Tapi tolong biarkan mereka yang mau boykot tetap boykot. Jangan patahkan semangat mereka. Jangan juga melemahkan usaha mereka. Boykot bukan hanya untuk Palestina, tapi juga untuk mendukung produk negara kamu dan memperkuat perekonomian negara kamu. Setiap kali kamu memilih produk lokal, kamu mendukung bekerja dan perusahaan negara kamu. إلى الشعب الإندونيسي، الشعب المعطاء، الشعب الذي كان معنا منذ بداية العدوان، نوجه له رسالة الحب والشكر على كل ما قدمه لأجل غزة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله سنصلي سويا في المسجد الأقصى. الله غالب. شايف يابا الأمور تمام، جهزنا لك غرفة الضيوف لاستقبال الزوار. بالله كيف؟ بعدين في إطلالة حلوة يابا، اطلع على فلسطين وهم قاعدين بضلهم يطلعوا على أجمل علم في الكون. بس في مشكلة صغيرة يابا، عندنا مشكلة في الحمام بس، أما يعني الأمور تمام. نرحب بالضيوف الكرام كل باسمه ولقبه.